Karena belajar itu harus doing, bukan reading. Reading is knowing. Hai guys, so video kali ini saya pengen breakdown sebenarnya. Apa sih bedanya baca buku sama belajar? Karena banyak banget ya ketika saya launching buku saya, Content Creator Black Book ini. Ini akan di launching bulan depan, sekarang masih PO. Kemudian dari buku sebelumnya, List Building Black Book, ada banyak yang mengatakan seperti ini. Dan aku mau sih ikutan kelasmu di List Building Mastery. Tapi saya mau belajar dulu deh dari bukumu yang List Building Black Book. Nah, di sini saya tergelitik gitu sebenarnya. Bahwa ternyata membaca itu nggak sama belajar, teman-teman. Kita di sekolah diajarkan belajar itu membaca. Pertanyaan saya, apa sekarang materi yang sudah Anda pelajarin selama Anda berada di sekolah belasan tahun itu yang masih Anda ingat? Nggak ada kan? Membaca bukan belajar, teman-teman. Saya tulis di sini ya. Reading, membaca, reading, tujuannya bukan belajar. Reading tujuannya adalah knowing. Anda tahu, knowing. Jadi kalau misalkan ada otak manusia kayak begini, saya gambarnya begini aja. Oke, so di sini, ini otak sadar Anda. Ini bawah sadar. Oke, bawah sadar. Otak sadar itu cuma 12-13%. Sisanya di sini 85, 87, 80, ya 87% di bawah sadar. Otak sadar itu cuma mampu mengingat 7 plus 2 hal at the same time. Jadi kalau Anda lagi belajar banyak banget, multitasking nggak akan masuk. Itu aja. Tapi nanti saya akan ke sana. Intinya adalah, reading itu bukan belajar. Reading itu knowing. Toh ujungnya setelah selesai membaca, Anda nggak bisa kan? Anda tahu. Oh, sekarang saya tahu. Knowing. Nah, learning, caranya gimana? Sekarang saya nanya, belajar berenang caranya gimana? Nyemplung kan? Nyemplung belajar kan? Diajarin guru les gitu, berenang. Belajar nyetir motor gimana? Pakai kan langsung kan? Les motor gimana? Pakai buku atau pakai mobil? Les mobil, les menyetir mobil. Anda pakai buku atau Anda pakai mobil? Ini jawabannya. Jadi learning yang benar adalah by doing. Jadi ketika doing, Anda kan gagal, Anda kan fail. Nyetir mobil nggak langsung lancar, nyetir mobil langsung kayak ganti giginya dan sebagainya, nggak mulus semuanya. Kita nggak bisa bilang bahwa itu gagal, itu proses. Tapi Anda harus doing. Nah, proses belajar ternyata dimulai dari ini. Ini kerangka belajar ya. Yang pertama adalah unconscious incompetence. Unconscious incompetence. Incompetence. Ini. Nah, ini level 1. Unconscious incompetence adalah Anda nggak nyadar kalau Anda nggak bisa. Anak saya nggak nyadar kalau dia nggak bisa nyetir mobil. Ya udah, pokoknya mau pergi ya panggil papa, pergi yuk, gitu aja. Dia nggak nyadar kalau dia nggak bisa. Anda nggak nyadar maybe kalau Anda nggak bisa list building misalkan. Sebelum Anda tahu saya, sebelum Anda follow saya, Anda nggak tahu yang namanya list building itu kayak apa sih, ngumpulin kurang prospek seperti apa sih, Anda nggak tahu. Maybe 10 years ago Anda nggak tahu yang namanya marketplace itu apa sih, jualan online seperti apa sih, Anda nggak tahu. Nggak nyadar kalau nggak bisa. Unconscious incompetence. Nah, kemudian dari sini naik ke level berikutnya, yaitu nyadar. Di sini conscious. Conscious incompetence. Ini salah. Incompetence ya. Jadi sadar kalau nggak bisa. Nah, ini tadi baca. Anda baca koran, ada tuh namanya ini. Anda nonton YouTube gitu, ada tuh namanya List Building Mastery. Saya nggak bisa. Oke, ada tuh namanya Content Creator. Saya nggak bisa. Baca, jadi Anda tahu. Oke. Saya baca. Nah, berikutnya adalah, ini saya agak geser ke sini. Nah, berikutnya adalah ketika Anda sudah mulai, ternyata saya nggak bisa nyetir. Saya pengen belajar nyetir. Saya nggak bisa List Building Mastery. Saya mau belajar List Building Mastery. Saya mau belajar Content Creator. Maka ini naik level. Berikutnya di sini. Di sini adalah conscious competence. Ini proses ketika Anda belajar nyetir pertama kali. Ya, ini gas, ini rem, ini persneleng,
dan sebagainya. Ini sign, ini setir, kayak gitu. Jadi ketika Anda mau belok, Anda mikir dulu, sebentar, tombol sign di mana ya? Oh, sini tombol sign, ini gas, ini rem. Anda mikir tuh. Nah, di situ. Kalau di sini itu masih di otak sadar. Jadi kondisi conscious competence itu adalah posisinya di otak sadar. Nih. Itu, posisinya di situ. Ini ke sini, ini doing. Ya kan? Anda nggak bisa kalau nggak doing. Gimana caranya Anda kalau nggak doing? Anda nggak bakal tahu. Anda cuma knowing doang. Oke. Sebentar, saya pendekin dulu. Ini. Nah, kurang lebih gini. Oke, ini otak sadar ya. Jadi ini kayak kurang pas. Ini ke sini otak sadar. Nah, gini. Nah, setelah Anda doing, kemudian Anda nyetir mobil, lama-lama Anda bisa. Oke, ini naik level lagi. Di sini namanya unconscious. Benar ya? Ini salah saya tadi. Ini harusnya ada S-nya. Unconscious competence. Gini. Nah, ini adalah Anda nggak perlu mikir lagi, Anda udah bisa. Anda nanya kayak ke saya digital marketing, saya nggak usah mikir, udah bisa. Ya. Anda nggak usah mikir lagi nyetir motor, udah bisa. Sambil mau handphonean, meskipun nggak boleh, tapi sambil telepon semuanya bisa. Ya, karena Anda sudah masuk. Nah, ini sebenarnya adalah posisi di bawah sadar. Jadi posisi level ini tuh posisinya di sini. Nah, proses ini dari sini ke sini, ini namanya practice. Latihan. Jadi diulang. Repetition tuh di sini. Jadi ketika Anda belajar pertama kali, ada stepnya ya. Anda baca, itu Anda baru masuk ke conscious incompetence. Oh, saya ngerti. Bukan saya ngerti sebenarnya. Saya tahu. Saya tahu. Anda memahami, yes, oke lah, Anda ngerti gitu. Tapi nggak bisa ngelakuin. Nah, gimana cara ngelakuinnya? Anda harus doing. Kalau nggak doing, mana buktinya? Lu ngomong doang mah. Ya kan? Anda harus doing. Begitu Anda doing, Anda mulai ada struggling. Kok nggak bisa ya? Kok ternyata posting nggak semudah itu ya? Kok ternyata konten saya nggak ada yang engage ya? Oke, maka dari situ Anda praktis, belajar, ada mentor, ada coaching, ada komunitas dan sebagainya untuk melatih Anda di proses praktis tadi, latihan tadi. Di mana lama-lama proses praktis itu memasukkan materi tadi dari otak sadar masuk ke bawah sadar. Nah, ketika masuk ke bawah sadar itulah skill. Jadi kalau Anda masih mikir-mikir itu bukan skill. Kalau Anda nyetir baru kayak gas mana ya, rem mana ya, mau nggak Anda disupirin dia keluar kota? Bubar lah, nggak berani kan? Karena nggak punya skill dia baru belajar pertama kali. Kalau namanya skill, itu udah di level bawah sadar. Jadi tugas Anda untuk belajar adalah memasukkan materi ke bawah sadar Anda. Nah, stepnya seperti apa? Ya tadi latihan. Kalau saya belajar gitar gitu, ya saya harus latihan tuh. Nah, menariknya teman-teman, otak kita seru banget nih ternyata. Ketika saya belajar gitar kemarin, ada sebuah proses yang buat saya kayak enlightenment banget. Enlightenmentnya begini. Saya latihan gitar nih, kok nggak bisa ya? Saya bacain, saya punya note di situ banyak banget tuh, di ujung situ ada kertas-kertas note gitu ya. Music sheet saya tuh di situ tuh. Kok nggak bisa ya? Saya nggak peduli. Pokoknya rumusnya ini tadi. Dari baca, habis itu doing, habis itu practice. Saya udah practice nih, gitu kan. Saya ulangin aja meskipun nggak bisa. Bawa tidur habis itu. Nah, menariknya adalah, setelah dibawa tidur, materi yang di atas, materi yang di sini, bentar ya, saya gambarin lagi. Materi yang saya practice di sini, ketika saya tidur, itu turun ke sini. Jadi menariknya adalah, saya nggak bisa pun, saya paksain aja latihan. Nggak bisa, tetap nggak bisa. At the end of latihan. Di akhir latihan saya tetap nggak bisa, gitu. Tapi setelah saya bawa tidur, besoknya, tiba-tiba saya bisa. Ini power dari otak kita. Sakti sekali. Nah, problemnya adalah, kalau Anda tidak mau memaksa ketika otak sadarnya dimasukin. Ya, proses memasukkan dan nggak bisa ini, Anda langsung melabel saya gagal lah, saya nggak bisa lah, saya nggak bakat lah, dan sebagainya. Padahal masih di otak sadar. Ya, kalau di otak sadar pasti nggak bisa, teman-teman. Anda nonton video saya yang kemarin ya. Di sini, di otak sadar, itu hanya bisa dimasukin 7 plus minus 2 hal at the same time. Maka, coba deh sekarang Anda baca buku, nonton TV, sambil telepon, sambil ngerjain ketik something begitu, jebol, nggak bakal bisa. Itu 7 plus minus 2, nggak bisa. Ya, jadi, banyak orang bilang kayak, Dan, aku bisa multitasking, aku bisa gosok setrikaan, habis itu sambil telepon, sambil gendong baby, sambil apalah gitu.
sambil treadmill misalkan, whatever, bisa. Yes, karena sebagian besar dari yang Anda lakukan itu sudah di bawah sadar. Sudah masuk ke skill. Kalau sudah masuk ke skill, gak ada masalah. Anda nyetir mobil nih, diajak ngobrol nih, sambil pasang lipstick gitu misalkan yang cewek. Bisa gitu. Coba waktu belajar pertama kali. Ini gas, ini rem. Oke, ini kopling, persneling. Oke, lagi mikir gitu, kemudian diajak gurunya ngomong terus, dan Anda disuruh pakai lipstick. Bubar lah, habis itu mau belok gini, mau belok kanan gitu misalkan. Wah, bubar, Anda bisa marah-marah. Tunggulah, diam dulu lu gitu kan. Karena apa? Karena otak kita nggak bisa terima 7 plus minus 2. Anda cek deh, nomor handphone Anda misalkan. Berapa nomor sekarang? Ada yang 10, ada yang 12, 0811, bla 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 bla, 12 nomor. Tapi kalau Anda ditanya orang, Anda memotongnya. Kenapa Anda bilangnya 0811, berhenti sebentar? 1234, berhenti sebentar, 5678. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak 0811, 1234, 5678? Nggak bisa. Coba deh. Coba deh. Nggak bisa. Otak kita akan memotong-motong informasi yang segede itu menjadi chunk kecil-kecil supaya bisa diterima. Jadi memang otak itu seperti itu. Nah, jadi menarik di sini teman-teman. Maka ketika Anda nanti baca buku kayak begini, Content Creator Black Book, Anda baca buku List Building Black Book, Anda baca semua itu, Anda belum bisa. So it's not learning, it's knowing. Nih, Anda tahu sekarang, oh itu toh. Maka untuk bisa, itu learning. Caranya apa? Doing. Jadi doing and then practice. Diulang-ulang. Maka ketika diulang-ulang, ini akan pindah dari otak sadar ke bawah sadar. Nah ini. Ini proses pengulangan akan pindah kayak begini. Ini repetition. Saya tulis di sini aja. Repetition. Inilah cara belajar. Jadi kalau Anda nggak bisa, dan Anda baca buku terus, ya tetap nggak bisa. Menarik ya, padahal kita berpikir bahwa, dan gue belajar dulu ya, baca buku lu dulu deh, nanti kalau udah bisa, baru gue ikut kelas lu. Gak bisa kan? Kenyataannya gak bisa kan? Baca buku saya aja terus habis itu gak bisa kan? Karena memang Anda baru knowing, itu stepnya belajar kayak begitu. Anda belajar musik deh, coba. Belajar gitar deh, baca buku gitar. Coba deh, gak bakal bisa. Anda harus pegang gitarnya, Anda harus latihan, dibawa tidur setiap hari begitu. And then bisa. Coba belajar mobil pakai buku. Atau belajar renang pakai buku. Belajar basket pakai buku. Nggak bisa. Anak saya coba belajar karate pakai buku. Nggak bakal bisa. Karena belajar itu harus doing. Bukan reading. Reading is knowing. Oh, tahu namanya karate. Oh, tahu pukulannya begini. Tapi disuruh praktek ya habis itu kagok setengah mati. Mikir dulu. Bentar. Kemarin di buku begini. Itu namanya masih otak sadar. Dan otak sadar nggak bisa. Karena otak sadar cuma bisa terima tadi 7 plus minus 2. Begitu ada hal baru, maka 7 plus minus 2 yang Anda ingat tadi di awal, List Building Mastery, Content Creator, di otak sadar nih, ada hal baru masuk, ini dipindahin. Jadi less priority, dipindahin, ini lagi. Jadi otak sadar itu bukan tempat untuk menyimpan memori, mengingat-ingat, nggak bakal bisa. Ya, jadi daripada mengingat-ingat, Anda capek, otak tidak didesain untuk mengingat-ingat. Iya bisa mengingat, tapi itu sudah masuk ke bawah sadar, sudah masuk ke dalam gitu. Kalau Anda secara sadar mengingat-ingat, itu cuma 7 plus minus 2. So, caranya gimana? Anda pakai agenda, to-do list, kalender, dan sebagainya. Itu untuk membantu supaya otak kita nggak overload dengan mengingat-ingat jadwal, nanti harus meeting siapa. No, catat aja, selesai. Otak kita didesain untuk mikir. So, pertanyaannya udah Anda pakai belum untuk mikir? Itu tadi. Oke, guys, so paling nggak Anda sudah tahu ini gimana cara belajar. Jadi, kalau Anda mau belajar digital marketing, Anda nggak bisa cuma baca buku aja. Baca buku untuk knowing, tahu A, B, C, D. Habis itu Anda harus doing. Supaya Anda punya otak memasukkan materi tadi ke otak Anda ke bawah sadar. Gitu caranya, stepnya seperti itu. Alright, so thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.